Akhirnya melepas adop dengan harga 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers, kembali lagi di Humerus Channel. Kali ini saya berada di Manggala Khetri. Manggala Khetri ini adalah Khetri senior, sahabat saya. Beliau juga BRO. BRO itu adalah tim juri atau tim pemantau ketika kita membiarkan daripada kucing-kucing kita. Jadi ketika kita membiarkan, kita tahu tuh ada keturunan A dan keturunan B. Nah, beliau juga adalah salah satunya. Dan beliau juga yang sering kita, kalau buka website ya Kak ya, itu ada di www.manggalakhetri.com ya, mengedukasi kepada para cat lovers agar senantiasa lebih memahami tentang ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan kucing-kucing kesayangan sahabat cat lovers. Untuk itu jangan lupa tentunya Kak, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Terus ada apa lagi ya? 10.000 subscriber giveaway 1 ekor kucing ras. Insya Allah. Jadi kita punya komitmen. Sebetulnya sih di awal itu ketika kita sedang melaju, ternyata ada sahabat-sahabat dari para subscriber itu mengatakan, ayo dong 10.000 pengen punya kucing ras. Ya insya Allah kita sudah siapin sih kucing rasnya, yang otomatis juga yang ada di Humerus gitu kan. Salah satu kucing anakan yang ada di Humerus, kita udah siapin, tinggal kita tunggu 10.000-nya. Ini juga semua berkat sahabat cat lover Om. Kita itu dalam waktu kurang dari 20 hari ya, dalam kurang dari 20 hari alhamdulillah kita sudah dimonetize. Ini sangat luar biasa nih, fantastik banget nih para cat lovers yang selalu mendukung program-program edukasi. Om, belum lama ada Manggala Khetri abal-abal nih Om, ya kan, artinya dari Instagram, dari Facebook, nama Manggala Khetri kan sudah besar nih, besar banget. Tahu-tahu ada akun-akun yang mengatasnamakan Manggala, lalu menjual, mempromokan kucing-kucing, bahkan juga kucing Om juga sendiri ada di situ kan gitu ya. Foto Om juga lagi megang kucing gitu kan, ada di situ, yang akhirnya kan para adopter yang tidak kenal dia melihat, oh iya nih Mas Andre Manggala ada di fotonya, berarti bener nih akun. Gimana tuh Om perasaannya Om? Ya sebetulnya udah tahun-tahun yang lalu sih udah mulai kayak gitu kejadian. Tapi sebentar sebelum saya lanjut ke situ, saya saat ini udah nggak BRO lagi. Oke. Udah nggak BRO lagi. Dulu pernah jadi ketua ICA Jakarta, pernah jadi BRO, tapi udah nggak lagi sekarang. Sekarang udah BRO Jakarta udah Mbak Re. Ya Mbak Re, betul, Ya, betul. Jadi kemudian tapi tetaplah ilmu saya betul. ya alhamdulillah. Ya, kan? Dulu sih cuma ada 2 orang yang lulus ya. Betul. Oke, lanjut ke tadi ya. Tadi untuk masalah penipuan itu memang dari dulu tuh, dari tahun 2018 itu udah mulai tuh. Oh, sudah mulai. 2017 udah foto saya, bahkan kucing-kucing saya udah dipakai tuh sama Instagram, bahkan FB dulu ngambil sampai ke profil foto saya diambil semua media. Oke. Biasanya saya tahu tuh bukan saya kenapa enggak, tapi biasanya teman-teman yang kenal saya lapor ke saya, Mas ini ada yang pakai nih, bahkan ada orang Malaysia juga, ngomong di Malaysia. Pakai juga, tapi ya mau gimana lagi, susah juga ya. Bahkan orang Malaysia memakai akun daripada Manggala Khetri. Menarik sekali nih sahabat. Ya, dari dikenalnya itu Manggala Khetri sampai orang luar pun menggunakan akun Manggala Khetri untuk melakukan transaksi-transaksi bodong lah ya, gitu kan, penipuan lah. Gitu. Lalu Om, ya saya cuma bisa edukasi aja bahwa sebetulnya kita di Manggala Khetri itu jarang bisa jual kucing kita. Oke. Jarang banget. Jadi kucing kita mungkin Pak Madi tahu kucing saya masih sedikit. Betina cuma ada berapa ekor itu. Jantan juga cuma 2. Tapi juara semua. Karena dari awal saya punya prinsip kita Khetri kecil tapi punya prestasi besar. Jadi sahabat cat lovers, Khetri kecil tapi namanya melambung jauh. Jujur ya Kak ya, kita tuh salah satu boleh katakan sumber kita ketika kita menanyakan sesuatu ya beliau nih ya,
guru saya juga lah, artinya banyak hal kita berbagi. Nah, dari kita biasanya saya ngasih tahu ke teman-teman di luar, ya paling di FB saya atau di Instagram saya sering beritahukan bahwa saya tidak pernah menjual kucing seperti ini. Saya jarang sekali punya kucing non-pet. Biasanya kalau ada kucing non-pet itu biasanya saya kucing dikasih sama teman. Kemudian atau juga malah nemu. Saya pernah dapat kucing nemu itu non-pet. Akhirnya udah saya kasih lagi, hibahkan lagi, atau malah seringnya sih teman-teman cat lover ngasih ke saya kucing, kemudian saya kasih lagi ke teman yang lain. Karena mereka kesulitan mendapatkan adopter. Kemudian kalau saya sendiri biasanya dapetin kucing-kucing domestik itu, saya kan sering banget dapat telepon minta dirawatin, nitip ke kucing domestik yang mereka temukan. Saya nggak terima seperti itu. Biasanya kucing yang saya terima itu adalah kucing-kucing yang memang benar-benar masih bayi banget, yang nggak bisa nyusu. Karena itu hanya orang tertentu yang bisa ngerawat kucing seperti itu. Beberapa kucing sekarang saya masih ada tuh, kayak di sini ada Tessa sama Topaz. Itu keduanya kucing yang saya temukan itu masih bayi banget. Langsung saya nemu depan ke atas, pulang lagi ke rumah, susuin, cuci, dimandiin, pakai obat, terus kasih obat kutu, kasih minum susu pelan-pelan, ya sampai usianya berapa bulan sempat. Karena kalau kucing seperti itu kan biasanya sebulan 2 bulan pertama pasti diare itu ya, karena mereka nggak dapat susu dari induknya. Ya biasanya itu ya yang ekstranya sih itu. Kebetulan untungnya saya punya anak-anak yang mau ngerawatin tuh, kayak si Anin tuh sama Topaz deket banget, Audi sama Tessa, istri saya bagian lainnya. Om, ketika dulu kan Om juga istilahnya salah satu BRO ya. Artinya dari 2 orang gitu kan, cuma 2 BRO ya, artinya yang lulus ujiannya tuh nggak gampang banget. Sekarang kalau nggak salah Anin juga nerusin ya, jejak dari orang tuanya ya, sampai begitu cintanya sama kucing Om. Ya, dia kemarin juga sempat ikut di kelas Catri waktu di kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP, dan termasuk dia rekor buat saya. Karena apa? Karena dia termasuk nilai terbaik. Itu waktu itu ada sekitar 40-an orang ya. Dia nilai terbaik dan dia paling cepat ngerjain tugasnya. Tidak sampai 15 menit. Oh ya? Ya, bahkan saya ngerjain itu aja 1 jam lebih itu ngerjain baru selesai. Dia nggak sampai 15 menit, kaget saya. Kamu main-main ngerjain tugas nih. Udah bener serius? Iya serius. Ternyata dia bisa. Dia karena tau nggak, pada saat dia beberapa waktu sebelum dia diklat, dia tanya ke saya semua tuh, di buku diklat tanya ke saya semua. Dia pada saat diklat pun dia sering tanya ke gurunya, Bu Rusi waktu itu pembimbingnya. Bu Rusi bilang, aduh Ani jangan tanya, terus kasihannya ke lain kan. Karena yang lain nggak sempet ngejar kan, karena dia udah tahu dari saya, terus nanya lagi, mengkonfirmasi ke Bu Rusi, terus sedangkan yang lain kan nggak sempet seperti itu, saking dia pengen bisanya. Nah itu nggak gampang ya Om. Kalau nggak salah sekarang dia juga lagi ngejar supaya jadi juri. Jadi juri ya. Jadi juri ya, luar biasa. Itu juga kan pakai syarat-syarat ya. Dan Manggalaknya itu saya lihat dikit-dikit GC. Ini udah berapa GC Om? Baru sedikit, belum sampai, nggak banyak kita. Kan kita untuk jadi juri di CFA itu minimal untuk short hair itu ada 10 GC. Kemudian ada 4 ras. Dari 4 ras? Dari 4 ras. Kemudian kalau untuk long hair itu minimal kita harus punya 3 ras yang kita GC kan dengan 10 GC. Ras ya, bukan kucing ya Om ya? Bukan. Misalnya kalau ras itu sahabat cat lover, Persian 1 ras, Exo 1 ras, lalu Bengal. Kalau di CFA Exo dan Persia jadi 1. Exo dengan CFA jadi 1 ya? Untuk syarat juri ini. Exo dengan CFA berarti jadi 1. Lalu Exo Persia dengan jadi 1 ya? Lalu ada misalnya The Maine Coon. Lalu ada lagi NFC, Norwegian French Cat. Norwegian nggak banyak ya di Indonesia. Norwegian ya cuma saya tahu, saya baru dua, yang satu di Lampung, satu kemarin si ini yang Ade. Satu lagi Mas Noval. Mas Noval punya juga ya? Mas Noval. Berarti bener Kak, yang kita pernah lihat emang 3 kali ya. Ya cuman yang di Lampung jarang kita lihat lagi. Aku pikir tuh yang di Lampung itu ada yang Mas Noval, ternyata itu beda orang ya. Beda orang. Berarti dia 3 lah kalau yang kita tahu ya. Nggak tahu kalau seandainya ada
Norway yang masuk ke Indonesia tapi nggak pernah diikut di show kan ya kita nggak tahu ya. Tapi yang kita tahu adalah ya 3 ekor itu gitu. Nah lalu jadi masing-masing ras ya, bukan satu ras ada 3 ekor gitu, enggak ya? 10 ekor 10 ekor dari 3 ras. Oke. 10 ekor. Jadi juga misalnya kita punya eksotiknya ada 4, kemudian ada Maine Coon-nya 3, terus tambah 3 lagi mungkin NFC. Boleh. Jadi 10 tuh udah. Oke. Nah, dari 10 itu minimal 6 ada anakan sendiri. Oh, 6 ada anakan sendiri. Iya, itu yang beratnya. Iya. Karena kan untuk nyetak anakan GC susah ya, apalagi anakan saya kan masih sedikit nih. Nah, itu yang susah. GC itu gampang nggak sih Om? Dapat GC Om? Aduh, saya pernah ngalamin satu kucing tuh 3 tahun baru dapat serius? Iya. Artinya susah ya? Iya, susah. Ya kita pernah juga sih ya kayak naik poinnya ada ya kucing kita naik poinnya cuma 1, 2 pegal juga Om. Iya. Itu sampai tapi saya tetap semangat, saya tetap yakin, optimis karena ini kucing bagus, tapi nggak tahu kenapa drop gitu. Ya tetap saya ikutin aja, alhamdulillah sih dapat GC. Emang berat banget ya Om ya? Berat. Itu kebetulan karena kucingnya kan betina waktu itu ya. Itu birahi. Oke, bulunya hancur. Ya udahlah, ini gimana kalau mau di-show itu juga percuma, bakal turun terus beratnya kan. Ya udah, kawin aja ya, kawin. Ya, masa pending dulu tuh. Nyusui, beranak. Oke, selesai. Bisa maju lagi. Birahi lagi aja. Seperti itulah. Itulah kalau betina ya. Kalau jantan juga pada saat birahi juga itu bahaya juga. Om, kan di setiap anakan kita itu otomatis ada yang memang show quality, ada juga yang breed quality, ada juga yang memang keluar daripada dua-duanya kan gitu kan. Artinya pet quality ya pasti ya, nggak sempurna lah. Artinya show quality sama show quality, bapaknya hebat, ibunya hebat, lalu kita kawinin, terus anaknya pasti hebat, nggak juga Om ya. Itu artinya ada yang kadang-kadang hidungnya mancung gitu kan. Kalau mancung itu udah keluar ya pet ya? Iya. Udah pet ya? Iya, jadi kalau di saya biasanya kalau udah gini, jadi kucing itu kan ada yang medium, ada yang dibilang turun, ya, ada juga yang hanya bisa naik. Jadi ada yang bisa naik itu masih masuk breed lah. Tapi kalau dia udah ini masalah pengalaman sih, kelihatan jadi begitu. Ini nggak mungkin naik nih, jadi kita masuk ke pet. Oke, pet quality. Dan pet quality biasanya kita steril ya? Steril. Tuh sahabat cat lovers, pet quality walaupun dari anakan hebat, lalu ketika dia turun hidungnya terlalu, akhirnya kita steril. Nah, banyak yang disalahgunakan oleh teman-teman kadang-kadang, mungkin juga dia merasa tolong jangan dikawinin gitu ya. Karena dia hibahkan ke orang lain atau over adopt ke orang lain. Tahu-tahu itu anakan-anakannya nggak disteril terus dikawinin sama kucing lain, akhirnya jadi mixed breed kan. Itu yang biasanya ngerusak generasi Om. Iya, betul. Om, salah satu permasalahan ngerusak generasi itu kenapa sih Om? Gini, jadi untuk kucing-kucing itu biasanya kita ada gen bawaan masing-masing tuh. Genetik bawaan masing-masing kucing. Mereka beda-beda. Untuk eksotik Persia itu udah banyak sekali ketahui bahwa mereka sangat rentan kena penyakit ginjal. Itu makanya kalau yang suka overdosis ngasih makan itu biasanya bisa kena tuh ginjal tuh. Makin gendut. Ya seneng sih ngeliat kucing-kucing gendut, tapi hati-hati. Kemudian dia kan karena dia itu juga karakternya males, akibatnya proses metabolismenya dikit kan. Itu minumnya sedikit. Itu seringnya bikin jadi ginjal. Nah, itu karakternya gitu. Maine Coon badannya gede. Badannya besar. Kemudian dia tapi punya rentan di jantung sama pinggul sini. Dia biasanya di pinggulnya tuh kalau udah agak berapa tahun usianya kena dysplasia namanya. Nah itu yang penyakit bawaannya mereka. Masing-masing kucing rasa beda-beda penyakitnya. Nah itu kalau pas di mixed breed bisa jadi penyakit-penyakit itu ngumpul di satu kucing. Iya. Nah, itu yang betul. Ya kayak kan ada juga begitu ya, kayak ketika breed A sama breed B dikawinin, tahu-tahu akhirnya yang tadinya dari breed ini sensitif dengan udara, gitu kan. Yang satu lagi sensitif dengan misalnya bawaan. Mohon maaf, ada sebagian kucing itu yang untuk penyakit FIP itu tinggi ya Om ya. Nah ketika ini kucing dengan suka membawa lebih mudah untuk kena flu, lalu yang satu lagi nih FIP tinggi kita kawinin,
maka dia akan menjadi virus baru kan, biasanya seperti itu ya Om ya. Bermutasi ya. Makanya orang-orang di luar tuh kalau memastikan mau menciptakan satu breed itu dengan 5 generasi, bahkan 5 generasi aja kadang-kadang mereka belum puas ya Om ya. Iya. Nah Om, itu kan kalau di luar negeri gitu kan ya, ketika mereka mau mencoba satu, banyak lah hybrid ya, kayak seperti Bengal juga kan hybrid juga. Artinya kan nggak serta-merta langsung hari ini hybrid besok langsung dikeluarkan. Dia tahan, dia proses, disilangin lagi terus sampai benar-benar menemukan sudah benar-benar kualitasnya ini tidak berubah dan penyakitnya juga sudah tidak bisa mutasi lagi, baru dia bisa umumkan bahwa ini ada new breed ya. Seperti itu. Ya memang Indonesia itu banyakan cat lovernya agak pengen instan ya, karena kita biasa kreatif banget. Jadi ingin menciptakan ras baru dengan metode cepat. Pernah ada yang menanyakan kepada saya, gimana nih kalau misalnya punya kucing yang matanya biru tapi hidungnya mancung dikawinkan dengan kucing yang pesek bulu panjang. Saya bilang hasilnya adalah kucing domestik. Matanya nggak mungkin biru, hidungnya pasti mancung. Karena dominannya itu kucing paling dominan adalah kucing domestik, itu adalah kucing paling dominan. Jadi kalau mau menciptakan dia hidung pesek lagi dengan mata biru lagi, ya itu masih nunggu berapa generasi baru dapet. Nggak bisa dengan sekali kawin. Itu udah nonsens. Oke, ya kadang-kadang kan kita mau instan ya. Iya. Karena kreatif, apalagi pandemik seperti ini, nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan, akhirnya kita ngeluarin lah kreatif sendiri masing-masing ya. Bahkan sampai di Instagram, di Facebook pun banyak orang-orang kreatif tuh. Ya kan, Manggala ditambahin apalah, M-nya ditambahin apa, Katri ditambahin jadi Cutri kan gitu kan ya. Katri kan ya. Kat bukan Katri kan. Akhirnya melepas adop dengan harga 500.000. Wow. Kita pesen ya kayak tempo hari, kita pesen 10. Aku bilang aku pesen dong 10, aku naikin deh harganya 1 juta jadi 2 juta per ekor, aku pesen, tapi aku ambil sendiri, nggak dikasih Om. Saya juga sempat itu datangi orang-orang itu. Jadi mereka udah pesen. Mereka datang ke sini karena dikasih alamat sini. Oke, datang ke sini, tanya, Mas, saya tunjukin kucing saya masih segini nih, nggak ada lagi available. Saya bilang kalau mau tanya kucing available jauh-jauh hari ke saya, karena saya kan belum tentu ada kucing setiap hari. Nah, dia datang bilang, tapi ini di WA katanya ada kucing ini, tunjukin ke saya fotonya lah. Bilang, ini bukan kucing saya nggak melihara kucing seperti ini. Sebenarnya kucing saya itu semua. Saya bilang. Harganya berapa? Dia bilang 700.000. Nggak mungkin 700.000 kayak gini. Iya, lumayan lah ya. Iya. 2 kali vaksin. Kemudian ada juga yang nyari BSH ke saya, katanya dikasih harganya 700.000, 500.000 atau 800.000 gitu. 500, aku tuh salah satunya. BSH 500.000, saya nggak, satu, saya bukan peternak BSH. Kedua, kalau mau nyari BSH, ya yang bener lah, mana ada BSH 500.000 kalau dengan foto seperti ini. Kemudian temannya bilang, tapi saya pernah ada temen dapat 3 juta BSH. Coba lihat fotonya, saya lihat. Ini bukan BSH, saya bilang. Ini kucing domestik, cuma warnanya abu-abu. Itu hanya hal biasa, kucing domestik warna abu-abu. Jangan karena warnanya abu-abu jadi BSH. Nggak semuanya kucing yang abu-abu itu BSH. Kalau nggak salah kucing dari Madura apa Kak namanya Kak? Busok juga kan warnanya abu-abu ya. Dia kucing raas. Ya, kucing raas juga ya. Seperti BSH lah ya. Nah Om, tadi ngomong-ngomong, Om bukan Katri BSH atau tidak ngebreed BSH. Apa yang dibreed Om? Saya breednya eksotik sama Abyssinian Baru. Oke, berarti 3 ras itu ya.